mencegah penyebaran paham-paham radikalisme di media sosial, pemerintah melalui kepolisian Indonesia nomor MLBB Women kembali mencatatkan hasil gemilang. Yang pertama-tama pasti senang banget, happy, bangga karena bisa bawa nama harum bangsa Indonesia. Game adalah tentang suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Kenapa? Karena game itu memberikan suatu gairah sosial ataupun gairah emosional yang membuat kita lebih rileks dalam menjalankan satu hal. Ataupun game itu biasa dijadikan sebagai pelarian setelah lo habis dari dunia kerja. Tapi sebelum itu, hai, kenalin nama gua Arsah. Di sini gua akan menjelaskan tentang satu hal ataupun membahas tentang satu hal yang mungkin relate dan kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas game. Kenapa? Karena game ini adalah sangat yang relate bagi kehidupan kita sebagai remaja ataupun yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti aku, sangat membutuhkan game dalam pelarian setelah pendidikan. Entah itu setelah gua habis ujian ataupun habis kerja ataupun habis belajar, pasti gua main game. Kenapa? Karena gua setelah itu pasti capeknya capek banget. Jadi gue butuh game sebagai pelarian agar gue bisa menenangkan diri gue ataupun bisa meningkatkan kembali energi gue supaya gue bisa melanjutkan pekerjaan gue lagi. Nah, game ini itu sangat bermacam-macam sekali tipenya. Ada yang kompetitor, ada yang solo, ada yang story, ada yang RPG ataupun yang lainnya. Entah itu apapun jenis game itu bisa dijadikan sebagai pelarian. Nah, di sini game itu banyak yang bilang kalau game itu sebenarnya itu berdampak buruk, tapi juga nggak sedikit kalau bilang game itu sebenarnya baik untuk anak-anak. Kenapa? Nah, itulah yang kita bahas kali ini. Kita akan membagi sesi ini menjadi dua, yaitu bagian buruknya dan bagian baik dari game. Oke, kita masuk ke bagian buruknya dalam game. Oke, awalnya game ini itu ditujukan pada anak-anak yang sering suka di rumah ataupun ya suka bersosialisasi dengan menggunakan game tersebut. Tapi ya itu, kalau salah pemakaian juga sangat berdampak buruk. Game ini ibarat air. Kalau lu gak bisa ngatur airnya, lu bakal terbawa arus, jadi lu gak bisa ngedaliin apa yang akan terjadi pada lu. Tapi lain hal kalau airnya itu bisa lo kendaliin, jadi otomatis airnya tenang. Jadi lo bisa kendali tetap, kalau lo mau berada di situ, lo tetap berada di situ. Itulah. Jadi kalau masuk ke dalam dampak buruk itu bisa terjadi pada kesehatan fisik. Kenapa? Pada dasarnya seperti anak-anak nolap itu kebanyakan ya di rumah aja. Jadi ya gak terpapar sinar matahari, tubuh lengkung, kelainan fisik, mata atau apapun itu sangat berdampak buruk pada anak-anak. Jadi ya nggak dikit ada yang bilang ada yang habis main game nanti matanya buta, itu nggak salah, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa? Karena paparan radiasi dari cahaya laptop atau dari monitor itu bisa mempengaruhi mata lo, bre. Yang dimana mata lo itu sebenarnya masih harus butuh matahari untuk menyerap vitamin D-nya ataupun vitamin apa itu ataupun yang lain seperti gangguan mental dan psikologis. Nah, dalam game sendiri tidak mungkin adanya kita bermain sendiri. Pasti adalah satu saatnya kita akan bermain dengan teman ataupun bermain dengan orang-orang online di luar sana. Nah, kalau semisal lu mainnya bodoh atau noob atau skill iso, ya siap-siap lu bakal dicecok mati. Keluarga lu bakal disebut, suku lu bakal disebut, apapun yang berada dalam hidup lu pasti bakal disebut. Nah, itu bisa terhitung menjadi sebuah bullying. Kenapa? Karena ya kan dihina secara verbal dari ini. Nah, kejadian tersebut bisa membuat salah satu ataupun banyaknya itu bisa terkena dampak mental. Dampak mental tersebut sangat berdampak pada kehidupannya. Entah lu sehabis main game lu pasti bakal merenung, lu gak bakal bermain game lagi. Ya sebenarnya itu bisa dua hal yang gue bagiin. Satu, lu habis dihina, lu bakal diem di rumah, diem di kamar gak bakal ngapain. Atau yang kedua, lu habis dihina, gue sakit hati banget anjir, gue harus keluar, gue harus temuin teman-teman gue yang lain. Nah gitu, ada dua ideologi di sini. Ataupun dampak-dampak ya, seperti dampak finansial ya. Tidak sedikit ada anak-anak yang sering menggunakan ataupun mencuri uang orang tuanya untuk mencari uang untuk top up dalam game. Nah,
ataupun tambahannya seperti paparan konten yang tidak sesuai umur dengan penggunanya, seperti pada lu umur masih 14 tahun tapi lu udah nonton yang 18 plus dari game lagi, aduh itu kontroversial. Oke. Ingat umur, ingat dosa. Gua bilang dosa ini ya semestinya gue baik juga, gue cuma mengingatkan. Nah, setelah kita bahas dampak buruk tersebut, kita akan membahas dampak baik dari game. Apa saja itu? Oke, yang pertama, dampak baik dari bermain game itu adalah mengasah kemampuan kognitif. Seperti yang gue jelaskan tadi, ada banyak sekali jenis tipe game. Entah itu kemampuan bermain game secara kognitif, ataupun kompe, ataupun solo, stories, kuat, atau apapun itu. Nah, kalau yang kognitif ini, itu yang kebanyakan game dari story. Kenapa? Kalau dari story itu, lu biasanya disuruh cari barang-barang. Contoh-contoh. Dalam kemampuan kognitif itu bisa diambil dari game story seperti Genshin Impact, Assassin's Creed, God of War. Lu bakal disuruh cari suatu barang. Nah, anggap aja gini, lu main game ya, lu disuruh cari barang, carilah suatu kotak ataupun satu barang. Nah, lu bakal dipaksa kemampuan kognitif lu ataupun otak lu untuk mencari suatu barang tersebut. Nah, kemampuan tersebut bisa digunakan dalam dunia nyata. Seperti lu harus mencari di mana letak kunci lu. Nah, lu bakal berpikir keras di mana letak kunci itu sebenarnya. Lalu yang kedua, itu bisa membantu kita memecahkan suatu masalah. Ya, seperti yang gue jelaskan tadi, seperti mencari kunci, memecahkan masalah di sini bisa terkait dengan kemampuan kognitif yang kita punya. Nah, kalau yang kedua, kemampuan perkembangan motorik dan fisik itu bisa dianggap sebagai perkembangan dalam hal refleks. Nah, kalau lu mau diserang mabos nih, lu harus refleks, set. Nah gitu. Jadi ya meningkatkan refleks juga bisa, ataupun kesehatan mental. Kesehatan mental di sini itu bisa seperti yang gue jelaskan tadi, kalau gue menjadikan game itu sebagai pelarian. Nah, di sini game itu sebagai pembantu tekanan sosial gue untuk merelakskan kesehatan mental. Nah, game ini dapat menjadi pereda stres atas lelahnya dunia kerja. Atau yang keempat, keterampilan sosial dan bahasa. Nah, keterampilan sosial dan bahasa di sini itu membantu lu untuk berinteraksi dengan dunia luar, entah itu sama orang-orang baru. Nah, kalau awalnya lu tuh berani sama sekali sama orang-orang, atau nggak berani sekali bicara sama orang-orang, tapi lu ketemu satu game yang lu bisa berinteraksi dengan lancar, dengan cepat, ataupun cermat, ya itu sangat membantu sekali lu dalam berinteraksi. Ya kalau mungkin lu nggak bakal takut ya kalau ini juga game. Ya orang-orang dari orang lain juga nggak tahu kalau lu bermain game, jadi ya lu nggak tahu, mereka nggak tahu lu siapa, lu juga nggak tahu mereka siapa, jadi lu nggak mungkin takut, harusnya kan. Lalu keterampilan bahasa. Nah, kebanyakan game di sini itu biasanya dari game-game luar. Jadi tidak sedikit banyak game yang menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi kita harus perlu meningkatkan literasi bahasa Inggris kita untuk bisa memainkan suatu game. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa game ini itu menjadi satu hal yang sulit dibahas, ataupun yang bukan sulit dibahas tapi banyak kontroversialnya. Kenapa? Karena lu bisa tahu apakah game ini bisa berdampak buruk ataupun dampak baik itu karena diri lu sendiri. Kalau lu nggak bisa kendalinya, itu salah lu. Di sini gua mau ngarahin aja nggak sih ini sebenarnya, ataupun menyampaikan pendapat gua. Dan ya gua sebagai remaja di sini ya suka bermain game, tapi ya gua juga masih tahu lah, gua juga masih perlu sekolah, gua masih perlu belajar. Ya dikira-kira lah waktunya kalian butuh game itu. Oke, tak terasa udah segini. Ya terima kasih sudah menonton sampai di sini. Gua Arsa, sampai jumpa di video gua selanjutnya.